melakukan serangan jabret. Berhasil. Di kotak-katik Febri Aryadi jabret. Dimas Derajat. Melakukan crossing. Wander Louis. God, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, kembali. 3 kali kembali aku sebutkan. Kenapa? Karena Persib Bandung kembali juga bermain imbang untuk ketiga kali beruntun menghadapi Persikabo 1973. Dan aku ingin memetik apa yang disampaikan Pak Umuh Muhtar, teman-teman, selaku manajer tim ataupun komisaris di PT Persib ya, teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Pak Umuh Muhtar, bahwa kelewatan Persib Bandung gak juara dengan skuad yang sekarang ini. Dan aku juga menambahkan, kelewatan sekali Persib Bandung dengan skuad seperti ini tidak menunjukkan penampilan yang impresif. Tidak menunjukkan apapun, dalam tanda petik ya, penilaian apapun kan subjektif. Ini pandangan aku, tidak menunjukkan nilai pemain yang mereka miliki. Oleh karena itu aku juga ingin menjawab di video ini atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Bang, buat analisis Persib bang, menghadapi Persita dan pertandingan-pertandingan lainnya termasuk Persikabo ini juga. Enggak, aku buat analisis seperti Persib menghadapi Barito yang pakai data, pakai grafis-grafis di lapangan itu, teman-teman. Alasannya sederhana teman-teman, karena dari pertandingan Barito, Persita sampai dengan pertandingan seterusnya hingga aku membuat video Persikabo Persib ini, tidak komprehensif perubahan apapun yang dilakukan oleh Robert Rene Albert, Coach Robert ketika bermain. Tetap poros serangan mengandalkan build up pertama tentunya, teman-teman, kemudian Clock, Rashid, kemudian memanfaatkan sisi flank melalui bola-bola crossing, baik itu kanan ataupun kiri. Masalahnya crossing yang dimiliki oleh pemain Persib ini tidak optimal, dan itu sudah disampaikan oleh Coach Robert di saat seusai pertandingan menghadapi Barito. Pada saat menghadapi Persikabo ini juga hasilnya belum begitu banyak perubahan. Oke, kita membahas pertandingan Persib menghadapi Persikabo 1973. Walaupun masih di awal musim, masih beberapa pertandingan tentunya dengan kualitas yang dimiliki oleh Persib, dengan gaya permainan yang tidak memiliki, dalam tanda petik lagi ya, harus hati-hati, yang tidak menunjukkan kualitas pemain yang Persib miliki. Karena Persib kan memiliki pemain yang luar biasa. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman, di pertandingan ini sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Persib build up, Clock biasanya yang turun ke bawah jemput bola, baik itu jemput ke posisi Igbonepo ataupun Kuivers, jemput bola ke bawah. Sedangkan Rashid ini bakalan melakukan pergerakan movement of the ball teman-teman, mencari ruang kosong ataupun menyambungkan. Ketika Clock menguasai bola, Rashid bakalan menjembati dari Clock ke lini ke depan lagi, teman-teman, ataupun orientasinya ke posisi kiri melalui bola-bola crossing. Hal itu tentunya sudah terbaca ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya sampai menghadapi Persikabo ini. Dan ini juga sekali lagi aku sampaikan alasan kenapa nggak aku lakukan analisis, karena begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan sensasional yang dilakukan oleh Coach Robert. Malah yang aku apresiat, di samping Persib malah menonton vlog permainan enggak berkembang, banyak stagnan, teman-teman, dari satu pertandingan ke pertandingan ini, yang dimana seharusnya yang kita harapkan ya, makin banyak pertandingan kan makin kompak, makin stabil permainan, makin meningkat, malah makin sedikit menurun. Malah yang aku apresiat tadi, teman-teman, Rashid, oke, Clock bisa membantu mendistribusikan bola ke bawah, dia turun, dia ke kiri, kanan ataupun ke depan. Rashid ini menjadi pembeda menurut aku di lini tengah. Kenapa? Karena di samping pemain-pemain Persib yang gemar melakukan permainan crossing kanan ataupun kiri, yang passingnya juga ya ampun, beberapa momen kadang oke, tetapi beberapa momen sering juga nggak optimal. Rashid ini suka, dan kita perhatikan juga di pertandingan tadi, bukan hanya pertandingan ini, juga di sebelum-sebelumnya juga melakukan shooting dari luar kotak penalti, dan ini aku apresiat, nilai positif, teman-teman. Jarang dilakukan oleh pemain-pemain Persib selain daripada Rashid, dan itu
luar biasa ya, tetapi pada pertandingan ini banyak sekali Rashid melakukan hal tersebut, berhasil diamankan tiang gawang ataupun kiper dari Persikabo Saiful. Rashid yang udah kita bahas, memang potensial bagi Rashid ini. Yang masalah bagi Persib ini kan ketika sudah masuk ya ke dalam kotak kecil ataupun akan mau masuk ke kotak kecil, end passing, keputusan akhir yang dimiliki oleh pemain Persib ini bingung. Seakan-akan harus melakukan crossing kepada Wander Luiz yang sebagai target man, punya postur tinggi. Tentunya Persikabo sangat mudah untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Persib dengan pemain-pemain belakang mereka. Ada Andi Setio dan pemain asing dari Persikabo. Pendekatan yang dilakukan oleh Persib sama Persebaya ketika mengalahkan Persikabo jelas berbeda. Persebaya jelas memanfaatkan kecepatan 1-2, kombinasi 1-2 sentuhan Persebaya, teman-teman, dan itu membuat jarak pemain dari Persikabo strukturnya kerepotan, kewalahan. Dan sedangkan pendekatan yang diterapkan oleh Robert 180 derajat berbeda, memanfaatkan plank dengan kecepatan, kemudian crossing. Dan itu harusnya menjadi bahan evaluasi. Tapi aku baca di berbagai macam media, Coach Robert bilang udah melakukan evaluasi untuk pertandingan ini. Tapi ini mungkin teman-teman aja yang bisa jawab di kolom komentar. Nah, tadi udah kita bahas ya melalui sayap kiri ataupun kanan, kemudian crossing nggak sempurna, dan itu terus juga dilakukan oleh Persib Bandung. Kan sedikit agak anti klimaks ya, di samping Persib tidak memiliki kemampuan yang crossing yang bagus, tetapi terus dilakukan. Ibaratnya semakin banyak crossing dilakukan, diharapkan ada salah 1, 2, 3, 4 mungkin yang bakalan bisa dieksekusi oleh pemain-pemain Persib. Dan itu juga dilakukan, walaupun crossing pemain Persib tidak begitu bagus, terus saja dilakukan. Ibarat ada durian runtuh nih, mana tahu tiba-tiba ada crossing yang bagus yang bisa dimanfaatkan. Masalahnya hal itu diterapkan, konsep yang aku sebutkan tadi diterapkan Persib, terus melakukan crossing di lini depan. Wander Luiz. Nah, Wander Luiz ini sebelum di Persib main di Vietnam, Binh Duong, dan berbagai klub di Vietnam. Aku melihat apa yang terjadi Wander Luiz sekarang ini hampir sama di Wander Luiz ketika bermain di Vietnam. Kurang menunjukkan kurang menunjukkan kemampuannya, kurang menunjukkan apa yang harus ditunjukkan oleh striker seharusnya, sewajarnya, teman-teman. Agak kebingungan ataupun sokongan bola tidak banyak, dan Wander Luiz juga kurang begitu nyetel terhadap apa yang sedang Persib jalani di Liga 1 ini. Dan itu kurang lebih apa yang terjadi di Wander Luiz ketika bermain di Vietnam pada saat di Binh Duong ataupun klub-klub sebelum pindah ke Persib Bandung, teman-teman. Itu kelihatan banget ya, makanya banyak banget nih netizen ataupun fans dari Persib mengatakan hal demikian. Tapi it's okay. Beberapa waktu yang lalu juga ketika Wander Luiz uji coba di Malaysia bersama Persib Bandung kan nggak kelihatan banget tuh, tetapi ketika bermain di Liga, setelah bermain beberapa waktu bersama Persib mulai nyetel. Ini mungkin juga ada yang berpendapat seperti ini, karena kan ini Liga masih awal-awal, 1,5 tahun sampai 2 tahun, 1,5 tahun lah pakum Liga, mungkin belum nyetel kompak ya. Aku hargai argumen tersebut, tetapi dengan kualitas pemain Persib sekarang ini dari tim utama sama tim cadangan, gila, gokil, teman-teman. Apa yang dimiliki oleh Persib, teman-teman. Kemudian kalau kita bicara tentang taktik, seperti yang aku sampaikan tadi ya, kurang begitu banyak perubahan yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Robert Rene Albert, tetap konsep yang mereka lakukan itu sama. Dan ketika Coach Robert juga mengganti pemain, orientasinya jelas tetap memanfaatkan sisi plank, sisi kiri kanan, teman-teman, kemudian memanfaatkan crossing. Dan hal ini bakalan mudah terbaca. Enggak melakukan permainan kombinasi 1-2 sentuhan dengan sirkulasi bola yang cepat, yang mungkin bobotoh
ataupun pendukung Persib yang menonton channel ini kangen, rindu dengan gaya permainan tersebut. 1-2 sentuhan, passing kombinasi yang pada akhirnya mampu membuat Persib bermain lebih baik seharusnya dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Persib sekarang, teman-teman. Kalau kita bicara tentang kualitas pemain ya, ini aku baca aja teman-teman ya, Barbar terus. Nah, kalau kita lihat dari penjaga gawang, Natsir, Safik, Made Wirawan, Teja Pakualam, gila nggak tuh? Kualitas timnas semua. Ini sama seperti aku sampaikan, seperti dibilang manajer Pak Umuh Mukhtar. Kemudian dari defender ada Hen, nama-nama beken semua, Indra Mustafa, Supardi, Victor Igbonepo, gila, Ardi Idrus, Mario Jardel, Jalnando, gila nih Jalnando juga, Juprianto, Nick Wivers, Bayu Fikri, Dimas, udah level dewa lah ya, dalam tanda petik dewa ya. Pemain-pemain Persib Bandung ini, baik itu penjaga gawang ataupun defender, masuk kita ke tengah. Dedi Kusnandar, Febri Haryadi, Puza, Beckham Nugraha, Safril Abdul Aziz lagi, Freds Butuan, Erwin, pemain-pemain power nih cepat, Fiskara, Maklok, Rashid Ferdiansah. Kurang apa lagi? Udah semua pemain-pemain top diberikan oleh manajer Persib ataupun struktur organisasi apa ya? Lingkaran dari Persib Bandung. Kemudian di lini depan Wander Luiz, Castillion, Ezra Walian. Nah, mungkin Wander Luiz dan Castillion ini menjadi sorotan ya, karena tidak menunjukkan hal yang impresif. Untuk lini tengah oke lah, oke, sosok oke, lini belakang oke, walaupun beberapa bisa dimanfaatkan oleh lawan, kiper oke. Yang menjadi sorotan mungkin Wander Luiz ataupun Castillion, di mana Rashid malah lebih banyak dalam tanda petik ya sebagai striker untuk bisa menjadikan gol bagi Persib Bandung, walaupun pada sejatinya dia bermain sebagai midfielder. Nah, ini kita lihatlah nanti ke depannya bagaimana ya. Ini kan baru beberapa laga. Semoga apa yang terjadi untuk Persib ke depannya semakin membaik. Itu yang kita harapkan semuanya. Oke lah, sampai sini aja dulu videonya. Dan ini semoga menjawab ya kenapa nggak sering kita buat analisis pakai di lapangan langsung seperti biasa. Karena ini Persib belum banyak melakukan perubahan-perubahan dari sisi taktikal. Kalau ada perubahan baru kita bahas secara detail lagi, teman-teman. Di samping memang pendukung-pendukung Persib juga meminta untuk jangan terlalu banyak membahas Persib. Sampai sini aja videonya. Bye.